TKN? Iya betul. Baik, selamat datang TKN. Silakan, di sini terdapat 2 buah kursi. TKN boleh memilih kursi mana yang dirasa kursinya nyaman untuk konseling kali ini. Di sini. Boleh, silakan. Terima kasih. Untuk proses konseling sesi kita hari ini, apakah boleh saya duduk di sebelah sini? Boleh. Baik, terima kasih. Apakah sudah nyaman? Atau Sudah. sudah? Oke. Selamat datang ya TKN di ruang konseling bersama saya, Fajrina Rahmayanti. Saya ucapkan terima kasih karena TKN sudah menyempatkan hadir di sini. Saya sudah membaca hasil intake form yang telah TKN kirim ke saya. Dan jadwal kita kali ini sudah sesuai dengan yang telah dijadwalkan di sebelumnya ya? Ya. Baik. Gimana TKN hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana kesini? Lancar perjalanannya? Alhamdulillah lancar. Naik motor atau Enggak jalan kaki. jalan kaki? Iya. Dari rumah atau ngekos? Ngekos. Oh, anak kos ya TKN Iya. ini. Kalau sehari-hari TKN lagi ngerjain apa atau Kalau saya saat ini lagi kuliah. kuliah? Iya. Banyak tugasnya? Iya. Kalau lagi banyak tugas ya TKN ini. Oke. Karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya TKN karena telah datang ke sini dan telah mempercayai saya untuk membantu membantu permasalahan TKN untuk menyelesaikan hal-hal yang sedang dihadapi TKN saat ini. Saya merasa bersyukur atas itu. Terima kasih. Nah, kalau boleh tahu TKN ini sebelumnya sudah pernah konseling atau ini baru pertama kali? Baru pertama kali. Jadi TKN ini masih asing ya dengan proses konseling? Iya. Kalau begitu izinkan saya untuk menjelaskan secara mendasar dulu ya mengenai konseling ini apa. Jadi konseling ini itu merupakan proses layanan yang dilakukan secara profesional oleh saya sebagai konselor dan TKN sebagai konseling, di mana saya di sini akan membantu TKN untuk membantu masalah TKN yang mengganggu di akhir-akhir ini seperti itu. Nah, untuk selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai proses konseling atau tidak? Ada. Boleh? Kalau untuk sesi konseling kalau untuk sesi konseling ini itu akan berlangsung berapa sesi? Untuk sesinya sendiri, proses konseling ini sebenarnya tergantung apa yang dirasa oleh TKN seperti itu. Jikalau TKN sudah merasa puas di sesi 3, maka proses konselingnya bisa diakhiri di sesi 3. Tapi jika TKN belum merasa puas dan ingin melanjutkan ke sesi 4, itu boleh gitu. Jadi sesuai apa yang telah dirasakan oleh TKN gitu. Gimana ya? Oke. Nah, selain dari sesi itu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan mengenai sesi konseling kali ini. Yang pertama itu mengenai asas. Jadi asas di konseling kali ini itu terbagi menjadi 3 ya. Ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan juga kesukarelaan. Untuk kesukarelaan ini ya sekarang ini TKN sukarela datang ke sini untuk melakukan proses konseling bersama saya, dan untuk keterbukaannya saya harap TKN di sesi konseling kita kali ini dan kedepannya bisa terbuka untuk menceritakan masalah-masalah yang sekiranya TKN sedang hadapi. Sedangkan untuk asas kerahasiaannya, TKN tidak perlu khawatir mengenai asas kerahasiaan dikarenakan cerita-cerita yang nanti TKN sampaikan kepada saya, informasi-informasi yang disampaikan kepada saya itu akan terjaga gitu rahasianya. Karena sebagai konselor kami memiliki asas ini gitu. Jadi jangan khawatir, rahasianya, ceritanya akan tersebar luas ke luar gitu.
Selain itu, di sana tersedia kamera untuk hanya sekadar untuk dokumentasi video saja. Apakah diperbolehkan? Boleh. Baik, terima kasih ya. Nah, baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kembali ya karena sudah memberi saya kesempatan untuk membantu permasalahan yang sedang Teh KN hadapi. Dan kalau boleh tahu, apa sih hal yang membuat Teh KN datang ke sini dan ingin melakukan sesi konseling bersama saya? Jadi gini Bu, saya itu kan lagi kuliah ya. Nah akhir-akhir ini tuh saya merasa overthinking gitu, karena banyak tugas dan saya itu takut kalau saya itu tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut gitu. Jadi kepikiran terus gitu. Jadi TKN akhir-akhir ini sedang merasa overthinking akibat tugas. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu, overthinking seperti apa sih yang TKN alami? Overthinkingnya itu misalkan kan sekarang dia lagi banyak tugas. Nah kalau malam-malam itu tuh kayak aduh gimana ya, bisa gak sih ngerjain ini gitu, karena emang lagi banyak tugas gitu. Jadi kepikiran terus harus yang mana dulu gitu yang harus dikerjain, jadi ada bingung terus takut gak bisa gitu ngerjainnya gitu, jadi takut gak maksimal dalam mengerjakan tugas itu. Jadi di sini itu Anda sedang ada rasa khawatir karena tugas kuliah yang banyak. Iya. Gitu ya. Nah, oke. Kan Anda ini ada rasa kekhawatiran tidak bisa menyelesaikan tugas ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu tuh adanya sejak kapan? Kalau awal-awal kuliah itu pasti ada ya, cuma nggak terlalu. Nah yang benar-benar takut itu tuh baru semester sekarang. Jadi di sini Anda merasa khawatir karena tugas yang menumpuk dan juga banyak di setiap mata kuliah, sehingga Anda menjadi susah tidur, kepikiran, kayak gitu ya? Iya. Oke. Nah, tadi kan Anda itu khawatir sehingga sering overthinking di malam hari, kayak gitu, kepikiran. Nah, selain dari overthinking itu sendiri, apakah ada permasalahan lain yang mengganggu Anda akhir-akhir ini? Ada. Boleh diceritakan? Jadi kan yang tadi saya bilang ya, saya itu baru masuk semester baru dan sudah lama juga libur kuliah. Jadi tiap matkul itu kan suka ada presentasi ya. Nah kalau misalkan saya ke bagian presentasi itu jadi ngerasa deg-degan lagi gitu. Jadi gak percaya diri kalau misalkan maju ke depan. Jadi di sini Anda itu merasa gelisah dan juga gugup kembali gara-gara dihadapkan ke kondisi yang bisa dibilang baru lagi gitu ya, karena tadinya sudah lama libur sehingga mengakibatkan ada rasa gugup pada diri Anda. Nah, boleh diceritakan lebih detailnya gugup seperti apa, aktivitas atau perilaku Anda ketika presentasi tersebut? Contohnya kayak kemarin ya Bu, baru aja kemarin itu saya ke bagian presentasi ke depan. Nah yang saya rasain itu waktu ke depan tangan saya gemetar, terus ngerasa deg-degannya tuh kenceng banget gitu ya. Jadi selama presentasi itu saya benar-benar ngerasa gak tenang gitu. Jadi di sini Teh Nisa berarti merasakan cemas karena dihadapkan kembali dengan situasi yang Teh Nisa bisa dibilang baru lagi ya, yaitu presentasi di depan kelas, sehingga membuat tangan Anda itu menjadi berkeringat, gemetar, seperti itu ya. Nah, apa sih yang Anda pikirkan ketika presentasi di depan kelas itu sehingga membuat Anda menjadi cemas kembali?
Saya gak yakin gitu ya Bu, gak yakin kalau misalkan saya bisa menyampaikan materi yang kelompok saya sampaikan itu. Jadi saya itu takut kalau misalkan saya gak bisa menyampaikan materi kelompok saya gitu. Jadi ngerasa belum menguasai materinya gitu. Jadi deg-degan gitu. Di sini saya bisa mendengar apa yang Anda ceritakan, bahwa di sini Anda itu merasa khawatir akan teman-teman Anda yang bisa atau tidak memahami materi yang Anda sampaikan, sehingga Anda di sini muncul kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya itu tuh belum tentu dipikirkan oleh teman-teman Anda gitu. Ya. Nah, dari cerita yang Anda sampaikan tadi, di sini saya menulis beberapa permasalahan yang sekiranya sedang Anda alami sekarang gitu. Yang pertama itu ada kekhawatiran atau overthinking karena banyaknya tugas dari beberapa mata kuliah, dan yang kedua itu ada rasa cemas ketika presentasi, ketika dihadapkan pada pertama kali lagi presentasi di depan kelas itu. Jadi kalau boleh tahu, permasalahan mana dulu yang ingin Anda selesaikan di sesi konseling bersama saya kali ini? Ingin menyelesaikan yang masalah overthinking itu aja dulu. Jadi di sini Anda ingin menyelesaikan permasalahan overthinking gara-gara banyaknya tugas tersebut ya? Dari sesi konseling kali ini, apa sih yang Anda harapkan terjadi pada diri Anda? Saya ingin lebih merasa tenang gitu. Seperti apakah rasa tenang itu? Saya bisa berpikir positif. Iya. Dan selain berpikir positif, apalagi selain itu? Saya bisa percaya pada diri saya gitu, bahwa saya itu pasti bisa. Dan Anda bisa berpikir positif serta lebih percaya diri bahwa Anda itu bisa melewatinya. Ya. Dan apa ada lagi selain itu? Mungkin itu saja. Jadi di sini tujuan Anda ingin lebih lebih tenang, sehingga bisa lebih berpikir positif dan juga lebih percaya diri. Iya. Begitu ya? Iya. Oke. Saya sekarang di sini ingin bertanya kepada Anda, dan mungkin pertanyaannya itu terdengar aneh ya. Anda boleh menyamankan dulu posisi duduknya, boleh lebih rileks, tarik nafas dulu sehingga Anda merasa enjoy gitu. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang Anda bisa membayangkan Anda pulang dari sesi konseling bersama saya kali ini, pulang ke kosan, lalu kemudian tertidur. Dan saat Anda tertidur, terjadi sebuah keajaiban. Masalah yang Anda bicarakan dengan saya telah selesai, telah tuntas, karena keajaiban telah merubahnya. Karena Anda tertidur, Anda tidak mengetahui masalah ini telah selesai. Dan saat Anda bangun di pagi hari, apa yang Anda rasakan? Saya tenang. Dan kamu merasa tenang ya? Oke. Apakah ada yang Anda lakukan yang menjadi tanda bahwa Anda ini telah menjadi lebih baik? Saya mulai mengerjakan tugas-tugas itu. Oke, jadi di sini kamu mulai mengerjakan tugas. Nah, adakah orang lain yang menyadari bahwa pada pagi hari itu menyadari
kamu itu berbeda? Ada. Siapa? Ibu saya. Jadi ibu menyadari bahwa kelakuan kamu itu mulai berbeda. Ya. Nah, apa sih yang dia lihat berbeda pada diri Anda pagi hari itu? Saya terlihat lebih tenang karena biasanya saya kalau mengerjakan tugas itu kayak banyak pikiran gitu. Nah kalau ini saya itu kayak kelihatan lebih tenang aja gitu, percaya pada diri sendiri. Jadi kamu terlihat lebih tenang sehingga ibu kamu menyadari hal tersebut. Nah, kira-kira ketika ibu kamu menyadari hal tersebut, apa sih yang ibu kamu mulai katakan kepada kamu? Kayak semangat ngerjain tugasnya gitu. Terus jangan pikirin nilai dulu, yang penting beres. Ibu kamu memberi kamu semangat ya. Nah, bagaimana reaksi Anda ketika mendengar ibu mengatakan semangat dan jangan memikirkan nilai terlebih dahulu? Bahagia karena mendapatkan support dari ibu gitu, orang tua. Dan Anda merasa bahagia karena ibu Anda memberikan support sistem kepada Anda gitu. Nah, adakah orang lain yang mengetahui Anda berbeda ketika pagi hari? Cukup ibu saja. Jadi yang menyadarinya hanya ibu Anda saja. Ya. Oke, sekarang katakan saja semua yang Anda katakan kepada saya itu sudah tercapai ya. Dan apa yang Anda rasakan setelah hal tersebut itu tercapai? Saya menjadi tidak overthinking lagi dan lebih percaya pada kemampuan saya. Dan saat perasaan tidak overthinking serta lebih percaya diri itu muncul, ada di bagian tubuh manakah yang paling Anda rasakan? Di sini. Di bagian dada ya. Baik, sekarang saya ingin Anda tutup mata dan fokus pada sensasi tidak overthinking dan atau percaya diri itu sambil menyimpan tangan Anda di sana. Lalu silakan rasakan apakah perasaannya kecil atau besar. Besar. Berbentuk atau tidak? Berbentuk. Bentuknya itu seperti apa? Bulat. Bulat. Berbentuk bulat. Ada warnanya atau tidak? Ada. Warna apa? Warna putih. Warna putih. Sekarang saya ingin Anda bayangkan kaki Anda masuk ke dalam bentuk bulat tadi yang berwarna putih dan membawa pikiran dan perasaan Anda ke memori pertama kali munculnya perasaan itu di masa lalu. Mungkin bisa di SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Silahkan rasakan dan beritahu saya ketika memori itu muncul. Ada. Ada. Boleh disebutkan ketika gimana? Ketika SMP kelas 7. Ketika SMP di kelas 7. Ya. Persisnya apa yang terjadi di SMP kelas 7 itu? Saya masih merasa percaya diri, kemudian saya juga mengikuti banyak organisasi. Saya lebih merasa percaya diri dan juga saya mengikuti organisasi. Jadi gak terlalu banyak overthinking
percaya diri dan juga sedikit lebih tenang karena tidak ada rasa overthinking akibat tugas. Bahkan ketika SMP Anda ini sudah bisa melakukan aktivitas lain selain pembelajaran, yaitu mengikuti organisasi-organisasi ya. Iya. Oke. Saya penasaran ya, apa sih yang ada dalam pikiran Anda ketika SMP kelas 7 itu? Waktu itu saya merasa masih tenang-tenang aja gitu Bu, jadi kayak belum banyak pikiran gitu tuh. Terus tugas juga kan belum banyak kayak di kuliah, kemudian kayak pertemanan juga masih kayak masih bareng-bareng gitu, beda sama kuliah kan udah mulai masing-masing gitu ya. Jadi waktu SMP itu tuh saya kayak baik-baik saja gitu. Oke. Jadi di SMP spesifiknya kelas 7 ini Anda itu merasa baik-baik saja, merasa tenang dikarenakan lingkungan pertemanan masih mendukung, lalu tugas juga belum terlalu banyak, sehingga rasa overthinking di SMP kelas 7 itu belum terasa ya. Iya. Oke. Sekarang saya ingin Anda turun kembali ke pengalaman lain ketika rasa tenang tersebut muncul. Mungkin ada di SD atau SMP tadi udah ya, atau mungkin SMA ada? Ada di SD sih Bu. Oh, SD. Boleh diceritakan bagaimana ketika SD tersebut? Di kelas 5 ya spesifiknya gitu. Jadi kalau di SD kan kita masih kayak kecil gitu ya, belum memasuki masa remaja juga, kayak ya kita gak mikirin apa-apa gitu, paling cuma mikirin PR atau tugas-tugas biasa lah gitu kayak sekolah. Jadi waktu itu tuh kayak ya udah gak terlalu banyak pikiran juga gitu, jadi masih merasa tenang kalau menurut saya. Saya di sini bisa melihat ya bahwa di tingkat Anda ketika SD sampai SMP itu masih merasa baik-baik saja atau merasa tenang. Dan saya kagum kepada Anda karena ketika Anda SD bahkan sampai SMP, Anda itu masih bisa bertahan dan juga bisa menghadapi situasi-situasi yang mungkin Anda rasa masih sulit gitu ketika SD atau SMP tersebut, tapi Anda bisa menghadapinya dengan tenang, dengan pikiran baik-baik saja begitu. Lalu saya di sini bisa menyimpulkan bahwa ketika Anda kelas 7, Anda itu masih banyak melakukan aktivitas seperti organisasi. Di tengah padatnya pembelajaran, Anda masih bisa meluangkan waktu untuk berorganisasi. Dan ketika kelas 5 SD, Anda bisa melewati hal tersebut dengan baik gitu. Nah, apa yang terlihat berbeda dari kamu sebelumnya SD, SMP dengan kamu sekarang pada saat ini? Kalau misalkan di SD sama SMP itu kan yang tadi ya saya kayak tenang, terus saya gak banyak pikiran juga. Kalau misalkan sekarang itu kayak banyak pikiran, banyak yang dipikirin gitu, kayak tugas ataupun pikirin masa depan itu kayak gimana. Jadi ya pikiran saya itu kadang-kadang selalu overthinking gitu. Jadi apapun yang belum
rasa takut tersendiri itu. Oke, jadi perbedaan dari SMP dengan sekarang itu berarti Anda dulu lebih tenang, gak banyak overthinking, gak banyak pikiran, bahkan sampai bisa berorganisasi gitu di tengah padatnya pembelajaran ketika SMP. Nah, saya penasaran, apa kira-kira yang membuat Anda itu mampu untuk melakukannya? Saya percaya pada diri saya bahwa saya itu bisa gitu, cuma gak tahu kenapa sekarang kayak banyak yang dipikirin. Oke, jadi Anda itu percaya diri terhadap diri sendiri bahwa Anda bisa melakukannya. Iya. Kayak gitu. Nah, dan ketika itu muncul, perasaan apa yang Anda rasakan? Saya rasa lebih tenang gitu, dan pasti bahagia ya karena gak banyak pikiran. Anda merasa lebih tenang. Selain itu, apakah ada lagi pengalaman lain? Sudah cukup. Jadi pengalamannya itu di SD kelas 5 dan juga di SMP kelas 7 ya. Iya. Sekarang boleh membuka matanya. Baik. Jika seandainya ada skala nih dari 0 sampai 10, di mana 0 itu merupakan skala Anda merasa sangat terpuruk, dan 10 itu merupakan kondisi terbaik untuk Anda. Nah, kira-kira perasaan tenang Anda itu sekarang ada di skala berapa? Di skala 5. Di skala 5 ya? Ya. Nah, jika seandainya Anda mampu terbebas dari masalah yang Anda bicarakan dan Anda sudah merasa tenang, ada di skala berapakah itu? Skala 8. Jadi Anda akan mulai merasa tenang ketika Anda mencapai skala 8. Oke, sebelumnya Anda mengatakan bahwa ketenangan Anda sekarang ini berada di skala 5. Nah, dan skala 5 itu merupakan skala yang berada di tengah-tengah ya. Untuk mencapai skala 5 itu sudah bisa dikatakan luar biasa gitu. Nah, dari skala 0 sampai 5 bisa dikatakan lumayan jauh. Bagaimana sih Anda dapat mampu mencapai angka 5 tersebut? Saya yakin dan percaya pada diri saya. Jadi kamu merasa yakin dan lebih percaya diri terhadap kemampuan Anda sendiri. Nah, sekarang apa yang perlu Anda lakukan agar dapat naik 1 poin gitu ke atas skala yang tadi Anda sebutkan? Saya mungkin akan lebih berlatih untuk bisa berpikir positif. Anda akan berusaha untuk lebih bisa berpikir positif. Nah, bagaimana cara agar Anda bisa melakukan hal tersebut? Mungkin saya bisa kayak bukan mengatur, kayak mengendalikan pikiran saya supaya tidak berpikir negatif terus gitu. Jadi saya harus bisa memikirkan hal-hal yang lebih positif gitu. Oke, jadi dapat saya simpulkan bahwa Anda bisa naik dari skala 5 ke skala yang lebih tinggi itu dengan melakukan atau berusaha mengendalikan pikiran
dari yang tadinya berpikir negatif menjadi lebih positif dengan memikirkan hal-hal yang positif saja gitu ya. Seperti itu. Nah, apakah menurut Anda cara tersebut dapat memberikan efek positif bagi diri Anda sendiri? Ya, dapat. Terus selain itu, kira-kira apakah ada lagi hal-hal yang dirasa perlu terjadi agar poin tersebut lebih naik lagi? Mungkin saya harus bisa, mungkin saya harus mulai mengerjakan tugas gitu ya. Jadi misalkan kalau ada tugas itu harus langsung dikerjain, jadi nggak semakin numpuk gitu ya. Jadi saya juga mungkin dengan begitu tidak terlalu memikirkan bahwa saya itu takut tidak bisa mengerjakan tugasnya. Jadi ya berusaha untuk mengerjakan langsung tugas tersebut sebisa mungkin dan sebisanya gitu, sebisa saja. Oke. Jadi Anda di sini akan berusaha lebih rajin lagi untuk mengerjakan tugas agar tugas tersebut tidak menumpuk dan menjadikan pikiran Anda overthinking gara-gara tidak bisa mengerjakan tugasnya. Ya. Nah, dengan cara lebih rajin lagi langsung mengerjakan tugas agar tugasnya tidak menumpuk, menurut Anda apakah cara tersebut akan efektif dan dapat memberikan efek positif pada diri Anda? Iya. Ya. Lalu apakah ada lagi cara yang dapat Anda lakukan agar poinnya semakin ke atas? Mungkin sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Nah, jadi di sini Anda sudah mendapatkan beberapa hal yang dirasa hal tersebut bisa mengubah dari yang tadinya Anda overthinking menjadi tidak overthinking lagi. Dan saya sangat kagum karena Anda dapat memikirkan serta merancang apa yang ingin Anda lakukan untuk menghilangkan rasa overthinking yang Anda alami tersebut. Nah, baik, kira-kira apa yang perlu Anda lakukan dalam seminggu ini agar dapat mencapai tujuan yang Anda inginkan tersebut? Yang pertama pasti yang tadi ya, saya harus bisa berpikir positif dan bisa mengendalikan pikiran negatif saya sehingga saya itu bisa berpikir positif tadi. Bisa mengendalikan pikiran. Iya. Oke, jadi di sini Anda akan lebih berpikir positif dan bisa lebih mengontrol pikiran Anda untuk mengarah ke hal yang positif daripada negatif. Iya. Oke. Lalu apalagi yang perlu Anda lakukan selain dari itu? Meyakinkan diri saya bahwa saya itu pasti bisa menghadapi semester ini gitu. Jadi selain dari yang tadi, Anda juga akan meyakinkan diri sendiri untuk bisa menghadapi segala tantangan yang ada pada semester yang Anda sedang ampuh sekarang. Ya. Lalu apakah ada lagi yang bisa Anda lakukan untuk bisa mempercepat tujuan Anda ini semakin cepat tercapainya? Mungkin saya harus mulai membuat jadwal untuk saya belajar. Jadi belajar saya teratur gitu sesuai dengan jadwalnya. Apakah itu jadwal untuk belajar ataupun main-main
ataupun untuk istirahat terlebih dahulu. Jadi saya tersusun gitu mengerjakan tugasnya dan mengurangi bermain gadget. Jadi Anda itu akan membuat jadwal, baik itu untuk belajar ataupun untuk kegiatan lain seperti istirahat, dan juga mengurangi untuk bermain gadget, karena itu bisa mengganggu keinginan Anda untuk mencapai pengerjaan tugas yang cepat gitu ya. Iya. Baik, di sini sudah saya catat beberapa hal yang Anda bisa lakukan nanti sesuai dengan yang Anda katakan tadi, seperti mengurangi bermain gadget, lalu membuat jadwal belajar ataupun kegiatan lainnya seperti istirahat, sehingga kehidupan sehari-hari Anda lebih tersusun gitu. Dan yang ketiga, Anda akan mencoba lebih berpikir positif dan juga bisa mengarahkan pikiran untuk tertuju ke yang positif, tidak ke yang negatif. Serta yang keempat, akan lebih meyakinkan diri sendiri untuk bisa serta mampu menghadapi semester yang Anda sedang tempuh sekarang. Gitu. Nah, baik, sebelum mengakhiri sesi konseling ini, saya ingin Anda menuliskan pesan dan juga kesan yang Anda dapatkan selama sesi konseling bersama saya. Anda boleh menuliskannya di kertas. Sementara Anda menuliskan, saya juga akan menuliskan pesan yang saya dapat dalam sesi konseling kali ini. Untuk kertasnya, sebentar ya. Baik, sudah? Sudah. Bolehkah saya tahu apa yang Anda tulis mengenai sesi konseling kali ini? Dibaca, Bu? Ya, boleh. Untuk Bu Fajrina, terima kasih. Saya sangat senang sekali bertemu dengan Ibu dan juga melakukan sesi konseling ini, karena melalui sesi konseling ini saya menjadi tahu bahwa saya memang harus berubah untuk diri saya sendiri dengan yang lebih baik. Saya juga menjadi yakin bahwa saya mampu untuk melakukan perubahan, terutama berusaha untuk tidak overthinking lagi agar hidup saya lebih tenang. Kemudian saya juga akan berusaha untuk melakukan apa yang sudah saya katakan tadi dalam seminggu ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Ternyata di sesi konseling kali ini kamu mendapatkan atau memetik hal-hal yang dirasa positif yang bisa Anda lakukan ya. Ya. Baik, sekarang izinkan saya untuk membacakan hasil dari pengalaman sesi konseling bersama Anda ya. Boleh? Boleh. Baik. TKN,
Saya merasa senang karena Anda bisa dengan leluasa menceritakan pengalaman mengesankan Anda di masa lalu kepada saya. Anda menceritakan bahwa Anda merupakan pribadi yang tenang ketika SD dan spesifiknya kelas 5 ya? Iya. Dan juga di SMP ketika kelas 7. Anda dapat melewati hal-hal seperti bersosialisasi ketika masa transisi dari SD ke SMP, yang mana hal tersebut itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Dan sebenarnya itulah Anda yang sebenarnya gitu, bisa melewati semua hal dengan tenang, yang mana sebenarnya tidak disangka-sangka oleh Anda. Nah, saya juga di sini menyadari bahwa Anda itu merupakan orang yang bisa merencanakan sesuatu hal untuk mencapai tujuan Anda. Anda bisa merencanakannya. Nah, seperti tadi mengurangi bermain gadgetnya, lalu memulai membuat jadwal baik belajar ataupun istirahat agar semuanya balance, terus juga berpikir positif dan lebih meyakini diri untuk bisa melewati semester ini. Dan saya yakin dari keempat hal yang ingin Anda kerjakan tersebut, Anda bisa melakukannya selama seminggu ke depan. Dan saya yakin Anda mampu meningkatkan skala yang tadi Anda katakan di 5 menjadi lebih tinggi lagi, yaitu ke skala 8 ya. Baik teh, KN, saya ucapkan terima kasih untuk sesi konseling kali ini. Semoga bisa mengerjakan tugas rumah yang tadi TKN sebutkan, dan semoga bisa lebih konsisten gitu mengerjakannya selama seminggu ke depan. Terima kasih. Terima kasih Bu.